Kini kita telah mencapai titik dalam perkembangan ilmiah di mana kita bisa menciptakan materi yang nggak ditemukan secara alami di bumi. Sebuah tim ilmuwan yang berperan dalam penemuan luar biasa ini telah berhasil menciptakan suatu unsur yang sejauh ini hanya ditemukan dalam meteorit. Materi ini yang disebut tetratenite adalah campuran dari dua logam, yaitu nikel dan besi. Kita memang memiliki banyak nikel dan besi di planet ini, tapi bukan dalam kombinasi yang persis seperti ini. Perbedaannya adalah ketika kedua logam ini melintasi antariksa dalam meteorit, keduanya menjadi dingin selama jutaan tahun perjalanannya. Kamu bisa membayangkan meteorit dalam hal ini sebagai mesin cuci yang melayang. Hanya saja yang satu ini nggak pernah berhenti beroperasi. Meteorit ini terus berputar berulang kali pada suhu yang sangat rendah. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan tetratenite. Tapi kenapa material ini begitu penting? Ternyata unsur yang unik ini sangat berguna untuk membuat magnet. Bukan sembarang magnet, melainkan yang berkualitas tinggi yang juga disebut magnet permanen. Magnet ini digunakan pada banyak mesin mahal saat ini. Contohnya pada kendaraan listrik atau bahkan pesawat ulang-alik. Kamu mungkin tahu bahwa magnet adalah bagian penting dalam banyak perangkat yang kita gunakan saat ini, terutama pada perangkat yang perlu mengubah daya listrik menjadi gerakan. Benda-benda ini termasuk jam listrik yang jarumnya harus terus bergerak untuk menunjukkan waktu, atau mobil yang membutuhkan daya untuk memutar rodanya agar bisa bergerak. Permasalahannya adalah sebagian besar magnet ini cukup mudah dibuat dan cukup murah. Tapi magnet ini nggak begitu kuat. Pada perangkat canggih seperti pesawat ulang-alik, kita membutuhkan magnet yang lebih kuat. Magnet ini harus tahan terhadap suhu dan tekanan ekstrim untuk jangka waktu yang lama. Kita ambil contoh pesawat ulang-alik. Apapun yang kita kirim ke luar angkasa, perawatannya harus seminim mungkin. Kenapa? Karena setiap kali perlu diperbaiki, perangkat itu harus melakukan perjalanan ke bumi dan kembali lagi. Hal ini bisa butuh biaya sangat mahal dan bahkan berbahaya, terutama ketika melibatkan astronot. Agar menjadi permanen, magnet harus mengandung bahan yang istimewa, yaitu logam tanah jarang. Ini mungkin terdengar seperti jimat ajaib dari novel fantasi, tapi penjelasannya cukup sederhana. Logam tanah jarang, yang juga disebut Ri, adalah kumpulan dari 17 unsur logam. Unsur-unsur ini tercantum dalam tabel periodik. Itu loh, tabel di kelas kimia yang berisi banyak sekali unsur yang sebagian besar belum pernah kamu dengar. Terlepas dari apapun kesanmu terhadap pelajaran kimia di SMA, unsur-unsur ini sangat penting karena digunakan pada lebih dari 200 produk saat ini. Pasti ini pertama kalinya kamu mendengar kalau kamu punya unsur-unsur langka ini di rumahmu. Biar kusebutkan beberapa di antaranya, yaitu ponsel, perangkat keras komputer, monitor layar datar, atau bahkan TV. Kamu bahkan mungkin memiliki unsur-unsur ini di mobilmu kalau punya mobil listrik atau hybrid. Seringkali unsur-unsur ini hanya ditemukan dalam jumlah sangat kecil dalam perangkat-perangkat tersebut. Tapi tanpa unsur-unsur ini, gadget itu gak akan berfungsi. Disinilah tetratenite mungkin berguna. Mineral ini merupakan kandidat yang cukup bagus untuk menggantikan logam tanah jarang. Memangnya kenapa kita perlu menggantinya? Sebagai permulaan, karena unsur-unsur tersebut cukup langka, ini sudah jelas. Tapi juga karena biaya ekstraksi dan pengolahannya terlalu mahal. Seringkali logam langka nggak ditemukan di alam dalam bentuk murni. Unsur-unsur tersebut bercampur dengan unsur lain dan untuk memisahkannya membutuhkan banyak waktu dan usaha. Jika mineral baru ini dapat dikembangkan secara sintetis di laboratorium, maka akan mengurangi kerepotan di masa depan untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Para ilmuwan juga baru saja menciptakan warna hitam yang paling gelap di dunia, atau materi tergelap di bumi, sebut saja begitu. Bahkan pigmen ini bisa membingungkan matamu. Kamu nggak bisa mengetahui bentuk dan wujudnya saat melihatnya. Namanya Vanta Black dan terbuat dari tabung nanokarbon. Material ini menyerap 99,96% cahaya yang mengenai permukaannya. Sebagai perbandingan, permukaan hitam standar lainnya seperti warna hoodie atau dinding atau apapun yang bisa kamu bayangkan bisa menyerap antara 95% hingga 98% cahaya.
Sangat mudah untuk memahami kenapa orang-orang menggambarkan material ini sebagai lubang hitam. Memang keren sih untuk dilihat, tapi sepertinya kamu nggak akan terlihat keren dengan pakaian berlapis Vanta Black. Itu karena bentuk tubuh manusia akan menjadi nggak kelihatan sama sekali dan kamu jadi tampak dua dimensi. Ada juga warna putih yang paling putih di dunia ini, tapi itu bisa ditemukan secara alami. Hal ini berkaitan erat dengan serangga yang cukup keren, yaitu kumbang Scyphochilus. Kumbang ini dianggap sebagai hama di Asia Tenggara, tapi eksoskeleton putihnya bisa lebih terang daripada permukaan putih lainnya yang ditemukan di alam. Para ilmuwan telah mempelajari makhluk ini dengan cermat dan menciptakan jenis baru pelapis super putih. Zat yang terkandung di dalamnya disebut kitin, sebuah senyawa kimia yang terkait erat dengan glukosa. Senyawa ini memantulkan cahaya dengan sangat baik. Sebagian besar produk berwarna putih yang kita temukan di toko-toko saat ini, seperti tabir surya atau pasta gigi, memiliki partikel khusus yang memantulkan banyak cahaya. Tapi pada sebagian besar produk tersebut, partikel-partikel ini adalah titanium dioksida atau seng oksida. Apa kamu ingin tahu seberapa kuatnya pigmen putih yang baru ini? Kalau pernah mengecat dinding dengan warna putih, kamu pasti tahu bahwa kamu perlu mengoleskan beberapa lapisan untuk membuatnya terlihat cerah. Kalau kamu mengecatnya dengan lapisan super putih ini, kamu cuma butuh lapisan setipis helaian rambut. Bahan ini belum tersedia secara komersial, tapi setelah para ilmuwan selesai mengujinya di berbagai lingkungan, kita mungkin akan mulai melihatnya dalam produk kosmetik atau bahkan makanan. Sebuah tim di University of Chicago berhasil menciptakan jenis plastik yang sifatnya lebih menyerupai logam. Setidaknya itu kalau kita melihat satu karakteristiknya, yaitu kemampuannya untuk menghantarkan listrik. Para peneliti belum punya teori yang jelas kenapa bahan ini bisa berfungsi dengan sangat baik. Tapi molekul-molekul dalam plastik yang nggak biasa ini saling bercampur sedemikian rupa sehingga dapat menghantarkan listrik seperti halnya logam. Sebelum penemuan ini, logam menjadi satu-satunya bahan yang digunakan dalam rangkaian listrik. Agar arus listrik bisa mengalir dalam suatu perangkat, listrik harus dihantarkan melalui bahan tertentu. Plastik biasa nggak memungkinkan listrik melaluinya dengan lancar. Itulah kenapa plastik sering digunakan sebagai isolator, yang fungsinya untuk melindungi kita dari setruman listrik saat menyentuh perangkat elektrik. Penemuan ini penting karena bisa mengarahkan kita pada lebih banyak lagi bahan yang dapat menghantarkan listrik, tapi lebih mudah dibentuk. Berbeda dengan plastik, logam pada umumnya lebih kaku dan membutuhkan pengolahan khusus agar dapat berfungsi dengan baik di dalam rangkaian listrik. Bagaimana dengan bahan buatan yang berfungsi seolah-olah hidup? Para ahli dari Cornell University juga telah menciptakannya. Terus, apa yang bisa dilakukan oleh bahan ini? Sebagai permulaan, bahan ini memiliki 3 komponen utama dari setiap organisme hidup, yaitu metabolisme, self-assembly, dan organisasi. Tapi materi ini nggak hidup meskipun terlihat seperti lendir yang bergerak. Sebenarnya ini terbuat dari polimer khusus yang tersusun dalam rantai dan dapat tumbuh serta berubah ukuran. Pada dasarnya, polimer tersebut memiliki sifat seperti DNA. Para peneliti menyebut keseluruhan proyek ini disebut DASH. Serangkaian bahan kimia yang digunakan untuk membuat bahan ini bisa mengubah lingkungan luarnya menjadi energi, seperti halnya tubuh kita. Jangan khawatir, para ilmuwan nggak ingin menciptakan cyborg yang menyerupai manusia kok. Bahan ini secara teknis nggak hidup, tapi ilmuwan ingin mengembangkan penelitian saat ini untuk menciptakan bahan yang dapat beregenerasi, dan dengan demikian bisa mengurangi limbah. Informasi yang telah diprogram pada bahan ini, yang mirip dengan DNA manusia, adalah semacam lembar instruksi yang telah diatur sebelumnya. Informasi ini memungkinkan materi tersebut memahami bagaimana harus berperilaku dan apa yang harus dilakukan saat di bawah tekanan. Para ilmuwan yang mengerjakan proyek ini berharap bahwa suatu hari nanti, jenis materi semacam ini akan bisa mereplikasi diri.